Bab 886. Tang Wulin berteriak keras di dalam hatinya saat dia menembak ke arah Gu Yue sekaligus mirip dengan panah. Gu Yue yang kehilangan ingatannya bertingkah seperti anak kecil. Dia sangat rapuh. Untuk sedikitnya, bulu-bulu halus di tubuh Tang Wulin berdiri saat ia bergerak dengan kecepatan maksimum. Secara bersamaan, sebilah Blue Silver Emperor melesat dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi saat menuju langsung ke Gu Yue. Anehnya, itu adalah Raja Monyet Api Scarlet yang menerkam ke arah Tang Wulin. Sementara sosok yang mengincar Gu Yue adalah binatang berjiwa tipe burung hijau. Itu bergerak cepat seperti panah hijau giok. Itu mencapai Gu Yue saat Kaisar Blue Silver Tang Wulin melingkari pinggang Gu Yue. Paruhnya yang panjang dan tajam mematuk dahi Gu Yue. Itu adalah burung iblis-iblis. Tang Wulin mengidentifikasi binatang buas dalam hitungan detik. Dia langsung takut pada makhluk itu. The Emerald Demon Bird adalah salah satu dari jenis binatang jiwa yang paling kejam. Pertumbuhannya tergantung pada mengisap otak semua makhluk hidup. Setiap makhluk jiwa atau manusia bisa menjadi sasarannya meskipun burung demon iblis sangat menyukai otak manusia. Jiwa binatang bergerak cepat seperti kilat dan berada di bagian atas daftar dalam hal kecepatan di dunia seluruh jiwa binatang. Untungnya, tidak banyak dari mereka di dunia. The Emerald Demon Bird pernah menyebabkan bencana besar di dunia kuno. Mereka masih binatang berjiwa tipe burung pada saat itu. Dimanapun burung siluman iblis hadir, semua makhluk hidup dibiarkan berlubang di kepala mereka tanpa otak. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Setelah itu, burung siluman iblis dimusnahkan dalam operasi yang dilakukan di dunia jiwa binatang. Mereka dipilih untuk dibunuh di bawah kepemimpinan beberapa raja jiwa. Hanya sedikit yang selamat dari pembantaian itu. Sejak saat itu, ancaman burung siluman iblis terhadap makhluk hidup di benua itu sangat berkurang. Bahkan ketika burung muncul sesekali, mereka sangat berhati-hati dan waspada. Pengetahuan manusia tentang burung setan zamrud kecil hanya beberapa yang dicatat dalam catatan kuno. Ini karena Emerald Demon Bird menyalahgunakan benua ketika jiwa binatang berkuasa atas benua. Selama masa-masa itu, burung iblis-iblis pernah memakan otak naga sejati dan terus berevolusi menjadi pembunuh paling menakutkan pada zaman itu. Untuk membalas pembunuhan naga, klan naga yang mendominasi benua selama era itu mengumpulkan pasukannya untuk membantai burung-burung siluman iblis dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Pada titik ini, Tang Wulin menahan napas ketika melihat penampilan burung siluman iblis. Jika burung itu menembus dahi Gu Yue, bahkan 10 Gu Yue tidak bisa bertahan hidup. Apalagi itu sangat cepat. Tang Wulin mengerahkan semua kekuatannya untuk menarik Kaisar Blue Silver-nya kembali. Sementara ia memperpanjang cakar tanpa ragu sedikit pun. Dia melepaskan nirvana naga emas dan menamparkan wilayah itu di depan Gu Yue. The Emerald Demon Bird hanya sekitar setengah meter. Namun, dengan sayapnya yang terentang, ukurannya lebih dari 1 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hijau zamrud sementara paruhnya yang panjang mirip dengan tabung transparan dari jarum. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit membedakan gerakannya secara mendetail. Golden Dragon Nirvana Claw dari Tang Wulin sudah beraksi ketika Gu Yue ditarik mundur. Meski begitu, Emerald Demon Bird masih berhasil melaju kencang. Seolah-olah api hijau zamrud memancar keluar dari ekornya untuk memberi daya tubuhnya maju dengan kecepatan kilat. Dalam waktu singkat, paruhnya yang panjang dan runcing menyentuh alis Gu Yue. Tidak, Tang Wulin berteriak kesakitan. Dia merasa seperti darah di tubuhnya terbakar selama sepersekian detik itu. Gu Yue tampak seperti linglung. Dia bingung ketika tubuhnya ditarik ke belakang. Dia menyaksikan tanpa daya ketika paruh panjang Emerald Demon Bird hendak menyerangnya. Tang Wulin meraung kesakitan saat ia menyaksikan serangan yang akan datang Emerald Demon Bird dan serangan Scarlet Fire Monkey King dari belakang. Selama sepersekian detik itu, seluruh dunia membeku. Pada saat berikutnya, nasib Tang Wulin dan Gu Yue tampaknya telah ditakdirkan. Tang Wulin merasakan kesedihannya. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika dia membiarkan Gu Yue mati di bawah paruh panjang Emerald Demon Bird. Dia lebih suka otaknya yang diberi makan daripada membiarkan Gu Yue terluka bahkan sedikit. Adegan aneh muncul pada saat ini. Kekuatan garis darah melonjak dan mendidih di tubuh Tang Wulin membentuk lapisan kabut merah keemasan di sekujur tubuhnya.
Kabut itu tiba-tiba terserap oleh keping perak di lehernya. Ruang di sekitarnya sepertinya benar-benar beku. Gerakan cepat Emerald Demon Bird dan paruhnya yang panjang, yang telah menghubungi dahi Gu Yue, berhenti bergerak. Tubuh Gu Yue dan Tang Wulin menjadi ilusi pada saat berikutnya. Sinar emas yang menusuk menyembur keluar dari tubuh Tang Wulin. Demikian pula, tubuh Gu Yue memancarkan sinar perak yang menusuk. Dua warna emas dan perak bergema satu sama lain sementara kristal 7 warna di pergelangan tangan Tang Wulin juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, warna emas dan perak menyatu bersama. Kilau 7 warna yang mempesona mekar tiba-tiba. The Emerald Demon Bird dan Scarlet Fire Monkey King mulai bergerak secara bersamaan. The Emerald Demon Bird muncul seperti meteor hijau zamrud saat menembus ke dalam cahaya 7 warna. Tubuhnya segera bangkit kembali mengikuti suara ding yang renyah. Sementara itu, Scarlet Fire Monkey King mengubah arahnya dengan paksa di udara dan mendarat di pohon besar. Terpesona oleh pancaran 7 warna. Tidak hanya pancarannya yang kuat, tetapi juga dilengkapi dengan kecerdasan. Sesuatu yang tidak dimiliki sebagian besar binatang buas. Itu paling terampil dalam mencari keunggulan. Itu menggunakan Emerald Demon Bird sebagai bantuan untuk menjamin keberhasilannya. Hasilnya benar-benar tidak terduga. Pada saat ini, Tang Wulin merasakan pusaran energi garis keturunan di dadanya tiba-tiba berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara garis keturunan seluruh tubuhnya mengalami perubahan aneh. Energi besar yang mengalir ke tubuhnya mirip dengan sungai yang mengalir kembali ke sumbernya. Dia merasa seluruh orangnya membengkak sementara energi yang menakutkan membuatnya melihat ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Itu adalah transformasi naga suci. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia sedang menyelesaikan transformasi naga suci dengan Gu Yue di hadapannya. Biasanya, Gu Yue memimpin dalam proses transformasi naga suci. Perannya kemudian adalah mendesak energi transformasi naga ilahi untuk bertempur. Namun, kali ini berbeda. Transformasi naga suci sepertinya dipicu olehnya. Dia tidak bisa menahan energi besar yang tak tertandingi di dalam ditambah dengan energi yang memancar dari Gu Yue. Karenanya, itu meledakkannya seperti balon. Meridian di tubuh Tang Wulin mulai tak tertahankan meskipun prosesnya baru saja dimulai. Raungan naga berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Tang Wulin tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian bahkan ketika dia menahan rasa sakit karena melanggar segel Raja Naga Emas. Dia tidak pernah berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi padanya. Pada saat yang sama, teriakannya yang menyakitkan terdengar. Tang Wulin bisa merasakan energi di tubuhnya berhenti sejenak saat kesadarannya kembali normal. Sisik 7 warna menutupi seluruh tubuhnya yang tumbuh lebih tinggi 5 meter sekarang. Ada perbedaan yang berbeda dibandingkan dengan transformasi sebelumnya dengan Gu Yue. Sepertinya keterampilan fusi jiwa bela diri mereka telah menyelesaikan evolusinya. Tang Wulin ingat dengan jelas bahwa Gu Yue pernah menyebutkan bahwa transformasi naga ilahi mereka pada waktu itu adalah evolusi pertama yang dikenal sebagai kebangkitan naga dewa. Mungkinkah ini evolusi kedua? Sepasang sayap naga 7 warna yang sangat besar terbuka lebar di belakang punggung Tang Wulin. Dia bisa merasakan semua molekul energi di seluruh hutan melonjak ke arahnya. Mereka tidak hanya melonjak ke tubuhnya tetapi membentuk awan energi di sekitar tubuhnya. Setiap saat, awan energi siap membantu. Potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan penambahan keterampilan ini telah membuatnya mampu memobilisasi kekuatan Gu Yue bahkan untuk dirinya sendiri. Bab 887. The Scarlet Fire Monkey King berbalik dan melarikan diri setelah melihat Tang Wulin yang telah berubah. Terutama setelah mendengar raungan naganya sebelumnya. Itu berubah menjadi bayangan merah keemasan dan berlari 1000 meter jauhnya dalam sekejap mata. The Emerald Demon Bird bahkan lebih cepat daripada monyet. Sejak klan dimusnahkan dengan hanya beberapa burung iblis zamrud yang tersisa, mereka menjadi lebih terampil melindungi diri mereka sendiri. Itu menyaksikan tanpa daya ketika aura lawan menjadi semakin kuat. Kapan itu harus melarikan diri? Jika tidak sekarang, melarikan diri. Tang Wulin membenci dua binatang jiwa karena mereka hampir menyebabkan hilangnya kekasihnya sebelumnya. Tangan kanannya melambai sekali di udara menghadap ke arah burung iblis setan.
Seolah-olah udara tiba-tiba membeku ketika energi yang menakutkan melonjak dengan liar. Penerbangan The Emerald Demon Bird melambat tiba-tiba. Tampaknya berenang dalam genangan lem saat berjuang untuk maju, tetapi kecepatannya telah melambat sangat. 7 sayap naga berwarna di punggung Tang Wulin mengepak satu kali. Pada saat berikutnya, ia berhasil menyusul Emerald Demon Bird sementara cakar naga 7 warnanya memanjang dan menamparkan tubuh Emerald Demon Bird. The Emerald Demon Bird juga cukup mengesankan dalam pertahanannya. Sinar hijau dari tubuhnya tiba-tiba bersinar terang dan meletus menjadi lingkaran hijau. Suara ledakan menusuk meledak ketika cakar naga 7 warna menghantam halo. Halo hijau itu hancur berkeping-keping sementara cakar naga 7 warna Tang Wulin kembali ke keterkejutannya. Basis budidaya Tang Wulin saat ini ditingkatkan oleh setidaknya 3 tingkat yang berbeda di bawah pengaruh transformasi naga suci. Dengan kata lain, dia saat ini adalah pembangkit tenaga listrik yang peringkatnya sama dengan Sol Douluo. Selain itu, kekuatan-kekuatan garis keturunannya bahkan lebih mengerikan daripada garis keturunan Raja Naga Emasnya. Emerald Demon Bird luar biasa seperti yang diharapkan. Itu mampu menahan serangannya. Sebuah pusaran 7 warna kemudian berdesir dari telapak naga Tang Wulin. Sama seperti pusaran 7 warna muncul. Sinar hijau pada tubuh Emerald Demon Bird meredup sebagian besar. Itu menangis sedih sebelum tersedot ke cakar naga Tang Wulin. Elemental stripping dilepaskan. Tidak diragukan lagi. Itu adalah kemampuan yang berasal dari Gu Yue. The Emerald Demon Bird adalah binatang jiwa atribut angin. Itu mampu mencapai kecepatan tinggi karena kekuatan pendorong anginnya. Secara umum, hanya ada 2 atribut untuk binatang buas dengan kecepatan cepat. Itu adalah atribut spasial atau atribut angin. Jiwa binatang dengan atribut spasial lebih terampil dalam ledakan kecepatan pendek dan bisa melakukan segudang transformasi. Di sisi lain, Beast Soul atribut angin tidak sekuat, tetapi peningkatan kecepatan mereka linear dan karenanya lebih berkelanjutan. Mereka bahkan lebih terampil dalam melakukan transformasi yang berbeda. Baik itu atribut angin atau ruang. Binatang buas dilucuti lebih dari sekedar elemen spasial di bawah elemental stripping. Kekuatan elemental stripping bisa melucuti semua atribut unsur dalam tubuh makhluk jiwa di bawah pengaruh transformasi naga suci. Kekuatan Emerald Demon Bird berkurang tiba-tiba ketika kehilangan dukungan dari elemen angin. Itu menyaksikan tanpa daya ketika jatuh ke telapak Tang Wulin. Namun, Emerald Demon Bird tiba-tiba menoleh. Sepasang matanya berubah merah sementara tubuhnya yang dulu hijau berubah menjadi merah menyala. Apakah itu adalah binatang jiwa atribut ganda angin dan api? Warna merah berapi tetap sejenak sebelum berubah menjadi hijau lagi. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Tang Wulin bisa merasakan bahwa elemental strippingnya telah mencapai batasnya dalam menyerap. Apa atribut ganda angin dan api? Itu bergantung pada angin dan api vortisitas di tubuhnya untuk menahan elemental stripping. Meskipun ini hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang singkat, itu memberi Emerald Demon Bird kesempatan untuk bertahan hidup. The Emerald Demon Bird mengepakkan sayapnya dengan kekuatan penuh. Kecepatannya meningkat secara eksponensial sementara paruhnya yang panjang menjadi lebih mirip dengan pedang tajam di bagian depannya saat meledak ke depan. Pada saat itu, saat ia meningkatkan kecepatannya, ia mengeluarkan raungan yang kuat. Itu meledak maju menghancurkan penghalang suara karena itu gigih dalam melarikan diri untuk hidupnya. Itu adalah binatang jiwa tercepat yang pernah dilihat Tang Wulin. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Setelah lolos dari insiden ini setelah menghadapi musuh yang tangguh dengan kecepatan secepat itu, akankah mereka begitu beruntung di waktu berikutnya? Tang Wulin akan merawat keluhannya jika Gu Yue yang diserang olehnya berada agak jauh darinya. Dengan demikian, tangan kiri Tang Wulin menamparkan udara tepat saat Emerald Demon Bird mulai berakselerasi sekali lagi. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka runtuh. Tumbuhan di sekitarnya rupanya membeku sementara lubang hitam muncul di langit secara instan. Energi Tang Wulin meningkat ke puncaknya di bawah dukungan transformasi naga ilahi. Lubang hitam, berdiameter 1 meter, menjerat Emerald Demon Bird. Kecepatannya yang bisa menembus penghalang suara langsung terhenti di bawah kekuatan hisap yang mengerikan. Das Gold Dreadclaw kanan Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menyerang ketika burung itu berhenti sejenak.
Das Gold Dreadclaw yang tercemar dengan 7 warna menutupi area yang menakutkan seluas 50 meter persegi. 5 aliran bilah cahaya, masing-masing sepanjang 50 meter. Terbuat dari das gold dengan pancaran 7 warna turun dari langit untuk menghantam tanah dengan hasil apokaliptik. Boom, tubuh Emerald Demon Bird berguling-guling di tanah dengan bulu hijau zamrud yang tersebar di udara. Namun, Tang Wulin terkejut bahwa binatang buas, yang dikenal karena kecepatannya, memiliki tubuh yang kuat. Itu tidak mati meskipun diserang oleh Divine Dragon Transformation Das Gold Dreadclaw Tang Wulin dengan kekuatan penuh. Itu baru saja kehilangan kesadaran dengan luka yang dalam di tubuhnya. Tang Wulin tidak punya waktu untuk menyerang lagi. Jadi dia meraih Emerald Demon Bird dengan tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergoyang sekali dan dia sudah menempuh jarak 1000 meter dengan sinar perak berkedip-kedip sekali di tubuhnya. Dia mengulangi proses itu beberapa kali. Dan sosok merah-merah sudah di depannya. Turun! Teriak Tang Wulin saat dia mengayunkan tangan kirinya dengan kecepatan kilat secara bersamaan. Aliran cahaya keemasan melintas dan lenyap seketika saat Raja Kera Api Scarlet menjerit sambil bergerak dengan kecepatan penuh di udara. Tampaknya menghindari sinar keemasan. Tiba-tiba, ia merasakan energi meremas tubuhnya dengan sekitarnya menjadi 7 berwarna pada saat ini. Sinar emas telah menembus tubuh Scarlet Fire Monkey King dengan presisi ketika itu berhenti sejenak. Kekuatan hidup yang tebal dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin dengan liar ketika energi garis keturunan yang kuat ini dimurnikan melalui Golden Dragon Spear-nya mengisi kembali energi tubuhnya. Tang Wulin turun dari langit dengan sayap naga 7 warna di punggungnya terbuka lebar saat ia mendarat di tanah. The Scarlet Fire Monkey King benar-benar dimakan oleh Golden Dragon Spear hanya dalam beberapa napas meninggalkan hanya kulit dan bulunya. Tombak naga emas tetap berwarna emas tetapi sinarnya dalam 7 warna. Kecepatannya dalam melahap kekuatan hidup jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan Tang Wulin. Kematian Scarlet Fire Monkey King tidak meningkatkan basis energi spiritual dari cincin jiwanya tetapi membentuk cincin jiwa hitam pekat di atas tubuhnya sebagai gantinya. Itu adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Itu adalah binatang jiwa yang nyata. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Kesadarannya tersentak saat dia merasakan kekuatannya mengalir dengan cepat dari tubuhnya. Segera setelah itu, sosok yang terpisah dari tubuhnya. Dan dia buru-buru meraih pinggang rampingnya dengan tangan kirinya. Dia tidak lain adalah Gu Yue. Dia tampak terkejut selain terlihat pucat. Dia mengedipkan matanya yang besar dan hampir menangis. Gelombang sensasi yang melemah memancar tetapi Tang Wulin terkejut menemukan bahwa sensasi yang melemah itu tidak sekuat di masa lalu di mana ia akan kehilangan kesadaran ketika mereka meluncurkan transformasi naga ilahi. Mungkin itu karena dia telah menyerap kekuatan hidup Scarlet Fire Monkey King selama 10.000 tahun. Daya tahannya telah meningkat dengan setidaknya 30% dari basis budidayanya masih tersedia. Dia masih baik-baik saja. Ada Emerald Demon Bird yang belum diurusnya. Akan berbahaya jika dia kehilangan kesadaran sementara Emerald Demon Bird mendapatkan kembali kekuatannya. Tang Wulin merilis tangan yang memegang Gu Yue dan mengangkat tangan kirinya untuk menamparkan tubuh Emerald Demon Bird. Ayah! Jangan! Gu Yue berteriak kaget. Cakar naga emas Tang Wulin, yang hanya beberapa inci di atas kepala burung setan zamrud, berhenti tepat pada waktunya. Apa yang salah? Ketakutan dan keterkejutan di mata Tang Wulin telah menghilang saat dia menatap Gu Yue. Hanya sukacita yang tersisa. Gu Yue menyelamatkannya ketika Akademi Shrek diserang dengan amunisi jiwa tetap saat itu. Tang Wulin 70% yakin bahwa gadis yang mirip Naer dikirim oleh Gu Yue melalui skala naga peraknya. Sekarang, dia 100% yakin bahwa orang di depannya adalah Gu Yue. Kalau tidak, dari mana datangnya transformasi naga suci? Apa cara yang lebih baik untuk menentukan identitas seseorang daripada menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri? Gu Yue mengambil 2 langkah ke depan dan mengambil Emerald Demon Bird dari lengan Tang Wulin. Ini menggemaskan. Tolong jangan sakiti itu. Tang Wulin bergidik setelah mendengar kata-kata Gu Yue. Menggemaskan. Makhluk itu hampir memakan otaknya sebelumnya. Namun, dia menyebutnya menggemaskan. Namun, Tang Wulin sekarang memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat pada burung demon iblis.
Emerald Demon Bird sejujurnya bisa dikatakan menggemaskan. Panjangnya lebih dari 1 kaki dengan bulu hijau seperti zamrud di seluruh tubuhnya. Paruhnya yang panjang tampak tembus cahaya dengan warna emas redup berkilauan dalam warna hijau. Itu memiliki sosok yang panjang dan ramping dengan tubuh yang sangat ramping. Bentuknya sempurna. Kelopak mata di atas mata tertutupnya juga berwarna emas pudar. Ada juga garis lurik emas yang memanjang dari atas kepalanya hingga ekornya. Bab 888. Tang Wulin masih ingat matanya yang seperti batu delima merah. Itu akan menjadi patung batu giok yang sempurna jika hanya berhenti bergerak. Tetap saja, makhluk ini sangat mematikan. Tidak, itu terlalu berbahaya. Apakah kamu tidak tahu bahwa burung demon iblis memakan otak untuk berevolusi sendiri? Tang Wulin berbicara dengan cemas. Tidak, aku tidak akan mengembalikanmu. Gu Yue memegang Emerald Demon Bird dan berbalik dengan punggung menghadap Tang Wulin. Tang Wulin berlari di depannya dengan kilat dan berbicara dengan tegas. Gu Yue, dengarkan aku. Ini bukan mainan. Itu hampir membunuhmu. Tidak, ayah sangat kejam. Gu Yue berbalik lagi. Tang Wulin dibuat terdiam. Aku kejam. Itu akan membunuh kita jika aku tidak kejam. Gu Yue, dengarkan aku. Baiklah. The Emerald Demon Bird adalah binatang buas terkenal. Pada zaman kuno, itu pernah menyebabkan pertumpahan darah yang hebat. Saya bisa melihat bahwa burung demon iblis ini berbeda dari apa yang diceritakan dalam catatan kuno. Tetapi bahkan lebih kuat. Saya mengetuknya sampai pingsan. Tetapi itu masih akan mengancam hidup kita begitu ia terbangun. Kita bahkan tidak bisa menggunakan transformasi naga ilahi kita lagi. Jadi kita akan mati dalam rahangnya pada saat itu. Apakah Anda ingin melihat saya mati? Mengangkat kepalanya. Gu Yue menatap ekspresi serius Tang Wulin dan tangan yang terulur padanya. Dia berkedip dan tiba-tiba berkata, "Aku punya ide yang akan menghentikannya dari menyakiti kita." Dia tiba-tiba mengangkat tangan dan melayang di udara sebelum Tang Wulin menanggapi. Aliran garis-garis aneh mulai muncul di udara. Setiap baris berkilauan dengan cahaya perak berkilau seolah-olah itu hidup. Secara bertahap, garis-garis ini diringkas menjadi tulisan suci perak yang jatuh ke kepala Emerald Demon Bird perlahan. Garis-garis melonjak ke kepala burung iblis zamrud ketika tubuh burung itu mulai menggigil. Gu Yue membelai bulunya. Emerald kecil, ini akan segera berakhir. Tang Wulin menatap Gu Yue dengan heran. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kitab perak mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan betapa hebatnya kekuatan spiritual yang terkandung dalam tulisan suci itu bahkan dengan basis kultivasi spirit abisnya. Dia buru-buru bertanya, Gu Yue, apakah kamu ingat hal lain? Gu Yue menggelengkan kepalanya. Enggak. Saya hanya dapat mengingat cara ini untuk membuat Little Emerald mengikuti instruksi kami. Saya masih ingat samar-samar bahwa itu tidak akan membuat masalah lagi sekarang setelah ini selesai. Itu akan mengikuti arahan saya dengan benar. Tang Wulin masih sedikit khawatir. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu gagal? Aku tidak akan gagal. Gu Yue berbicara dengan penuh kepastian dan keseriusan. Tang Wulin berbicara. Dalam hal ini, saya berjanji untuk tidak membunuhnya. Tetapi saya akan mengikatnya dengan Kaisar Blue Silver saya. Kami akan membahas lebih lanjut ketika sudah bangun. Gu Yue jelas tidak mau. Tapi dia akhirnya mengangguk setelah melihat tampilan Tang Wulin yang teguh. Dia dengan hati-hati melewati Emerald Demon Bird di tangannya ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak berani menggunakan Blue Silver Emperor yang biasa. Jadi dia segera melepaskan Gold Song. Gold Song mengepakkan ekornya dan melilit di sekitar Emerald Demon Bird. Gu Yue tampaknya sangat senang melihat Gold Song. Sepertinya Gold Song berbeda dari sebelumnya. Setelah Tang Wulin memisahkan esensi darahnya dan menembus lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas, ada tanduk tambahan di dahi Gold Song. Tubuhnya panjangnya 18 meter. Tampaknya sangat baik. Tapi tubuhnya ditutupi sisik naga emas yang terlihat persis seperti Tang Wulin. Bukan hanya goresan. Itu tampak seperti naga emas kecil asli. Sepasang matanya yang seperti kristal emas membuatnya tampak lebih mendominasi dari sebelumnya. Itu mengangkat kepalanya dan memandang Tang Wulin dengan aura bangga dan berani.
Tang Wulin bisa merasakan kecerdasan yang membakar dari tubuh Gold Song. Anak kecil itu, yang dulunya adalah roh-roh yang cacat, tumbuh semakin banyak sekarang. Tang Wulin merasa bahwa jika Gold Song dapat mengembangkan sepasang sayap naga suatu hari, maka mungkin itu benar-benar bisa menjadi makhluk yang sangat mirip dengan naga asli. Meskipun Overlord Dragon juga berevolusi mengikuti garis keturunan Tang Wulin yang berkembang, evolusi Overlord berada pada skala yang lebih kecil dibandingkan dengan Gold Song. Salah satu alasannya adalah bahwa Overlord Dragon itu terlalu kuat. Dan yang lebih penting, itu masih naga darat dan bukan naga asli. Gold Song berbeda karena itu adalah jiwa roh pertama Tang Wulin. Itu dengan Tang Wulin sejak kebangkitan garis keturunannya. Garis darah di tubuhnya benar-benar sama dengan garis keturunan Tang Wulin. Dengan demikian, evolusi Gold Song bahkan lebih murni karena pengaruh Tang Wulin. Tentu saja, jika Overlord Dragon dapat mengembangkan sepasang sayap naga juga di masa depan, maka situasinya akan sangat mirip. Keterampilan mereka akan menjadi satu-satunya perbedaan. Tujuan paling penting dari arwah jiwa bagi seorang guru jiwa adalah untuk menyediakan cincin jiwa. Jiwa roh tuan jiwa biasa tidak terlalu berguna. Sementara penggunaan armor perang jauh melebihi jiwa roh untuk pembangkit tenaga listrik. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik akan mencurahkan lebih banyak energi mereka untuk mengembangkan baju perang. Hanya jiwa roh yang bisa digunakan untuk beberapa cincin jiwa terakhir yang bisa menjadi cukup kuat. Dan kemudian bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada tuan jiwanya selama pertempuran. Ini juga alasan mengapa Shrek Seven Monsters jarang melepaskan jiwa roh mereka selama proses pertempuran. Meskipun jiwa roh yang memberikan beberapa cincin jiwa pertama akan berevolusi setelah seseorang menyerap energi spiritual dari platform kenaikan roh. Skala transformasi sangat kecil sehingga agak tidak berguna. Hanya Gold Song Tang Wulin yang berbeda karena evolusinya tidak mengikuti evolusi cincin jiwanya. Tetapi ia tumbuh bersamaan dengan garis keturunan Tang Wulin. Tang Wulin telah menembus lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas sehingga Gold Song benar-benar berbeda sekarang juga. Tang Wulin meletakkan tangannya di kepala Gold Song. Gold Song menjulurkan lidahnya dan menyentuh telapak tangannya dengan bangga di matanya. Tampaknya untuk pamer kepada Tang Wulin bahwa itu sudah sangat kuat sekarang. Tang Wulin tersenyum. Itu keren. Anda bisa bergabung selama pertempuran berikutnya. Gold Song mengangguk ke arah Tang Wulin dengan cara yang sangat manusiawi lalu menoleh dan menatap Emerald Demon Bird dengan tatapan tidak ramah. Seolah-olah Gold Song sedang mempertimbangkan apakah harus menggigit burung itu sampai mati. Gu Yue memelototi Gold Song. Kamu tidak diizinkan melakukannya. Gold Song menatapnya dengan heran di matanya. Lalu menundukkan kepalanya seolah setuju. Wajah Gu Yue cerah karena bahagia. Emerald Demon Bird terluka agak parah sehingga tidak akan bangun dalam waktu dekat. Tang Wulin memerintahkan Gu Yue dengan sangat tegas kali ini bahwa dia tidak diizinkan pergi lebih dari 10 meter darinya. Dia kemudian menyilangkan kakinya dan bermeditasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kesadarannya tenggelam dalam ketika dua pusaran di tubuhnya bersirkulasi dan berputar. Vortex esensi darah jelas menyusut. Dan itu berputar sangat lambat. Tidak ada keraguan bahwa dia telah mengkonsumsi sejumlah besar energi garis keturunan selama proses transformasi naga ilahi sebelumnya karena pusaran kekuatan jiwanya juga bertindak seperti itu. Namun, Tang Wulin lebih heran bahwa meridiannya tampaknya tumbuh lebih luas selama proses transformasi. Tidak ada tanda-tanda kerusakan karena meridiannya cukup kuat untuk bertahan lama. Dengan kekuatannya yang terangkat, bisakah dia akhirnya mengendalikan kekuatan transformasi naga ilahi sedikit demi sedikit? Dia mengingat perasaan yang dipicu selama transformasi saat dia bermeditasi. Dia benar-benar ketakutan pada saat itu. Gu Yue adalah satu-satunya hal di pikirannya. Dia akan mati untuknya. Jadi dia telah memicu transformasi naga ilahi sendiri. Energi yang terpancar dari Gu Yue begitu kuat sehingga tubuhnya sudah hampir hancur setelah menyatu dengan energinya sendiri. Meski begitu, infus energi berhenti ketika dia berteriak kesakitan. Tentunya Gu Yue yang mengendalikannya. Jika Gu Yue berkepala jelas, mungkin dia dan Tang Wulin bisa mengendalikan transformasi naga suci dengan benar dan menyempurnakan penggunaan keterampilan fusi jiwa bela diri. Perasaan kekuatan seperti itu luar biasa. Lebih penting lagi,
Dengan mengalami kemampuan pada tingkat itu secara langsung, dia pasti akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik darinya dan merampingkan peningkatannya sendiri di masa depan. Dia benar-benar membutuhkan waktu yang lama untuk bermeditasi karena dua alasan. Satu, untuk memulihkan energi yang dia konsumsi. Dan yang lain harus menerima pencerahannya. Bab 889. Ketika dia terbangun dari meditasi, Tang Wulin menemukan bahwa Gu Yue membaringkan kepalanya di pahanya. Dia tidur nyenyak. Melihatnya berbaring di sana, Tang Wulin tidak bisa mencegah emosinya menjadi lebih baik darinya. Dia membelai rambut panjangnya dengan lembut. Gu Yue, oh Gu Yue, mengapa kamu memiliki wajah naer? Tidak ada tanda-tanda riasan pada Anda sama sekali. Apa yang terjadi denganmu? Tidak mungkin dia bisa memperlakukannya di tempat ini yang kemungkinan besar adalah Great Stardew Forest. Dia hanya bisa menyembuhkan luka-lukanya setelah keluar dari sini. Dia harus melanjutkan dengan hati-hati langkah demi langkah sekarang. Di sisi lain, kejatuhan kota Shrek akan mengirim gelombang kejut ke seluruh benua. Oleh karena itu, sebagai pemimpin dari Shrek Seven Monsters, dia pasti akan menderita sejumlah besar stres bahkan setelah meninggalkan tempat ini. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa Atlas Douluo Yunming telah memberitahunya bahwa itu adalah benih Shrek sebelum dia naik ke langit. Akademi Shrek mengolahnya. Dan Tang Wulin tidak akan menjadi pria yang tanpa Shrek. Tidak ada keraguan bahwa dia berkewajiban untuk membalas Shrek. Mengepalkan tinjunya dengan erat, dia berusaha keras untuk tidak mengingat wajah-wajah yang sudah dikenalnya di Akademi Shrek. Kesedihan tidak berguna. Jadi dia harus kuat. Dia bertanya-tanya bagaimana teman-temannya. Mereka seharusnya baik-baik saja setelah bom diblokir. Tang Wulin membeli komunikator jiwanya dari alat jiwa penyimpanannya. Seperti yang dia harapkan, tidak ada sinyal pada komunikator. Jadi dia tidak bisa menjangkau siapapun di luar. Dia menghela nafas, berhati-hati untuk tidak membangunkan Gu Yue. Dan kemudian dia mendapatkan jatah kering untuk dimakan. Di kejauhan, cincin jiwa 10.000 tahun yang muncul dari tubuh Scarlet Fire Monkey King telah menghilang setelah beberapa waktu. Tidak ada keraguan bahwa cincin itu sia-sia. Namun, Tang Wulin dan Gu Yue tidak membutuhkan cincin jiwa sekarang. Tang Wulin tidak akan membunuhnya jika bukan karena serangan mendadak Scarlet Fire Monkey King. Jiwa binatang yang masih ada di benua saat ini, terutama yang kuat, sudah sangat langka seperti tanduk unicorn. Sementara itu, dada Tang Wulin tiba-tiba menegang ketika dia memikirkan Emerald Demon Bird. Dia menoleh ke samping dan melirik. Di sisinya, Goldsong telah melilit dirinya seperti seekor ular. Dan Emerald Demon Bird tepat di tengah-tengah kumparan. Itu tidak biasa bahwa luka di tubuhnya telah sembuh dengan cepat sepenuhnya dan ditutupi dengan bulu sekali lagi. Itu sudah bangun saat melihat Tang Wulin dengan mata merah seperti rubi. Itu bahkan tidak berjuang dengan Goldsong yang melilit tubuhnya. Tang Wulin mengerutkan kening saat dia menatap Emerald Demon Bird. Jika dia punya jalan, dia pasti sudah membunuh burung itu. Reputasinya saja sudah cukup menjadi alasan baginya untuk menyingkirkannya. The Emerald Demon Bird sepertinya merasakan permusuhan saat tubuhnya tersentak. Itu kemudian melihat Gu Yue berbaring di pahanya dan mengeluarkan beberapa celetuk yang renyah. Tubuh Gu Yue tersentak, dan bulu matanya yang panjang terangkat saat dia dengan grogi membuka matanya. Apa yang terjadi? Little Emerald, saya sedang tidur siang. Mengapa Anda membangunkan saya? Kicauan, kicauan, kicauan. Panggil Emerald Demon Bird lagi. Gu Yue membalikkan tubuhnya dan memandang Tang Wulin di sisinya. Dia segera cemberut bibirnya dan berbicara. Ayah, Little Emerald mengatakan bahwa kamu ingin melukainya. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti itu? Tang Wulin tertegun sejenak. Kamu bisa mengerti apa yang dikatakannya? Gu Yue mengangguk dan berbicara. Ya. Saya Tuan Little Emerald, jadi tentu saja saya memahaminya. Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan keheranan. Benarkah itu? Apakah kamu yakin? Gu Yue mengangguk sekali lagi. Tentu saja aku yakin. Lihatlah jika Anda tidak percaya padaku. Little Emerald, apa aku cantik? Emerald Demon Bird buru-buru mengangguk. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Jadi, apakah aku tampan? Emerald Demon Bird memelototinya dengan ganas kemudian memalingkan wajahnya.
Tingkah lakunya yang mirip manusia membuat Tang Wulin terperangah. Hahaha. Gu Yue tertawa keras-keras. Ayah, lepaskan dengan cepat. Saya berjanji itu tidak akan menyakiti saya. Tang Wulin memicingkan matanya. Meskipun dia masih khawatir. Dia berpikir bahwa itu akan baik-baik saja jika dilihat dari penampilan burung siluman iblis. Selain itu, dia berada di sisi Gu Yue. Jadi dia tidak takut. Goldsong, lepaskan. Goldsong mengibaskan ekornya sekali ketika cahaya hijau melonjak ke atas. The Emerald Demon Bird melonjak langsung ke langit. Tang Wulin mengangkat tangannya untuk menangkapnya tetapi dihentikan oleh Gu Yue. The Emerald Demon Bird berputar untuk satu lingkaran di langit sebelum menyebar sayapnya dan turun perlahan. Itu memperlambat turun sebelum akhirnya mendarat di bahu Gu Yue. Dengan sayang mengusap kepalanya ke kepalanya. Apakah ini benar-benar jinak? Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengetahui bahwa manusia mampu menjinakkan binatang buas. Selain itu, varian Emerald Demon Bird di depan matanya setidaknya memiliki basis budidaya 10.000 tahun. Jadi tentu akan sangat membantu jika Gu Yue benar-benar dapat menjinakkannya. Emerald Demon Bird tampak sangat jinak dan tidak menunjukkan permusuhan sedikitpun. Itu berdiri di bahu Gu Yue dengan patuh dan menggunakan kepalanya untuk menggosok rambutnya yang panjang sesekali. Tang Wulin merasa lega. Goldsong meluncur ke sisinya. Dengan kilatan cahaya keemasan, itu menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Little Emerald, itu namamu mulai sekarang. Gu Yue membelai Emerald Demon Bird sambil tersenyum. Kenapa kita tidak menyebutnya Emerald Flower? Tubuh hijau dengan mata merah. Bukankah itu terlihat seperti bunga merah di sarang daun hijau? Saran Tang Wulin dengan tulus. Kicauan, kicauan. Emerald Demon Bird berkokok dengan marah. Gu Yue cemberut bibirnya dan berbicara. Emerald kecil tidak menyukainya. Aku akan menyebutnya Little Emerald kalau begitu. Tang Wulin memelototi Emerald Demon Bird dengan dingin. Jadilah baik. Kalau tidak, Emerald Demon Bird mengangkat kepalanya tetapi menolak untuk memperhatikannya. Itu tidak memiliki kesan baik tentang pria yang pernah menyakitinya. Ayo pergi. Tang Wulin melepaskan rumput blue silvernya dan menghubungkan dengan tanaman di sekitarnya untuk menjelajahi situasi di daerah tersebut saat mereka maju. Dia hanya berjalan 2 langkah sebelum dia berhenti dan berbicara kepada Gu Yue. Bisakah kamu bertanya pada burung ke arah mana kita harus pergi untuk meninggalkan hutan ini? Meskipun memiliki bimbingan tanaman, binatang buas, terutama salah satu dari ordo yang lebih tinggi dengan kecerdasan yang setara dengan manusia seperti Emerald Demon Bird ini, akan memahami hutan bahkan lebih dibandingkan dengan mereka. Gu Yue menatap Emerald Demon Bird. Tampaknya ada kelip di matanya saat berkicau beberapa kali. Gu Yue mengangguk dan berbicara. Ayah, Anda berada di jalan yang benar. Anda bisa berjalan keluar jika pergi ke arah ini. Namun, Little Emerald mengatakan bahwa ada makhluk yang jauh lebih menakutkan di luar sana. Tetapi sepertinya itu berarti manusia. Tang Wulin mengerutkan kening. Tempat itu terdengar semakin seperti apa yang telah diasumsikannya. Jika itu benar, itu akan menjadi alami bagi makhluk jiwa akan takut umat manusia karena umat manusia yang terus mengambil alih habitat aslinya. Dari apa yang dia ingat, area sekeliling inti Great Stardew Forest harus dijaga ketat untuk mencegah binatang jiwa kuat yang masih hidup di dalam kerusuhan. Kehadiran militer besar tidak datang dari federasi tetapi pagoda roh. Di benua itu, keunggulan Shrek Academy adalah reputasi prestisius dan lulusannya dari seluruh dunia. Di sisi lain, titik kuat Tang Sekte adalah sumber daya dan nilai komersialnya. Kekuatan utama pagoda roh adalah kontrolnya atas dunia tuan jiwa melalui jiwa roh dan platform kenaikan roh. Markas spirit pagoda terletak di dekat Shrek Academy di luar Shrek City. Itu juga terletak tidak jauh dari Great Stardew Forest. Inti dari Great Stardew Forest selalu berada dalam kendali spirit pagoda sehingga tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Seseorang harus membayar mahal untuk pagoda roh untuk memasuki tempat itu. Dikatakan bahwa pagoda roh sedang membesarkan binatang buas yang paling kuat di kandang. Dia tidak tahu bagaimana Gu Yue dan dia telah memasuki tempat ini. Tetapi untuk bisa keluar dari sini, dia tidak hanya perlu berurusan dengan binatang buas yang kuat di hutan. Tetapi pada saat yang sama dia juga harus keluar.
perimeter roh pagoda yang dikontrol dengan ketat sebelum dia pergi. Pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa tidak melihat Gu Yue. Dialah yang membawanya ke tempat ini. Selain itu, dia pasti memiliki posisi yang agak tinggi di pagoda roh sekarang. Namun dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalu dan sehalus kertas kosong. Sepertinya dia hanya bisa membawa serta dia ketika dia menerapkan metode infiltrasi yang dipelajari dari iblis lama di Pulau Iblis ketika mereka membebaskan diri dari daerah yang dijaga. Mereka berjalan melalui hutan dibantu oleh bimbingan Gu Yue dari Emerald Demon Bird. Emerald Demon Bird memberitahu Gu Yue bahwa hanya ada beberapa beast soul yang tersisa di hutan. Jadi bis itu tidak bertarung untuk wilayah dan malah tinggal di wilayah mereka masing-masing. Oleh karena itu, kemungkinan bertemu dengan binatang buas tidak dianggap terlalu tinggi. Burung itu telah mengenal Raja Monyet Api Merah. Tetapi mereka tidak saling mengganggu. Scarlet Fire Monkey King memberitahu burung itu bahwa mangsa manusia telah memasuki hutan. Jadi ia datang dalam upaya untuk berburu makanan. Basis budidaya Emerald Demon Bird tampaknya telah mencapai hambatan. Sehingga hanya bisa berkembang dengan memakan otak pembangkit tenaga listrik. Masalahnya adalah bahwa binatang buas di hutan Great Stardow tidak mudah ditangani. Sehingga tidak akan menyerang dengan gegabah. The Soul Beast King yang mengendalikan hutan secara eksplisit melarang binatang buas saling membunuh. Dan itu tidak berani untuk tidak menurut. Apa itu Raja Beast Jiwa? Tang Wulin bertanya pada Emerald Demon Bird karena penasaran. Burung setan tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya menggigil seolah ketakutan. Bab 890. Gu Yue berbicara dengan rasa ingin tahu. Emerald kecil, jangan takut. Ceritakan dengan cepat. Siapakah Raja Beast Soul? The Emerald Demon Bird mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Mengerjapkan mata merahnya lalu menundukkan kepalanya sekali lagi. Kali ini, ia menolak untuk mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Tang Wulin merasakan semburan tekanan tak berbentuk yang memancar dari segala arah. Kekuatan spiritualnya yang menyebar melalui tanaman tiba-tiba mengerut. Apa itu tadi? Pada saat yang sama, Tang Wulin menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru pindah ke sisi Gu Yue dan meraih tangannya. The Emerald Demon Bird mengangkat kepalanya dengan ekspresi teror yang terlihat di matanya. Langit berubah suram. Sinar matahari yang terang dan hangat menghilang dan sebagai gantinya adalah hamparan kegelapan. Tekanan besar turun dari langit yang menimbulkan rasa takut yang tak terlukiskan. Ketika Tang Wulin menemukan bahwa energi asal dan energi dari atribut lain di udara menghilang dengan cepat, ia dicekam oleh rasa takut dan panik. Hanya ada elemen kegelapan yang tersisa. Roar, raungan yang dalam terdengar. Mengguncang seluruh hutan. Siapa yang berani membantai binatang buas? Siapa yang berani menyerbu Stardow? Suara itu bergema di seluruh hutan. Meskipun upaya Tang Wulin untuk berkomunikasi dengan tanaman di sekitarnya, ia diam di sekitar. Tang Wulin merasakan jantungnya tenggelam. Sombong yang mengerikan seperti itu hanya bisa datang dari binatang buas dengan basis budidaya 100.000 tahun yang setara dengan judul Douluo manusia. Itu adalah makhluk jiwa paling kuat yang pernah ditemui Tang Wulin. Itu gurita kolosal yang ditemui Tang Wulin di laut ketika dia menuju ke Starluo Empire yang bisa dibandingkan dengannya. Langit benar-benar gelap gulita dengan cahaya ungu berkedip-kedip samar. Udara di sekelilingnya terasa seperti hantu yang mencerminkan keberadaan elemen gelap yang pekat. Seolah-olah ada seruan pahit yang tak terhitung menggema pada saat yang sama. Hutan besar yang awalnya dipenuhi dengan sumber kehidupan telah berubah menjadi daerah berhantu dalam hitungan detik. Lingkungan menjadi sangat tenang sehingga suara kicauan serangga pun hilang. Tang Wulin sulit bernapas. Kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darahnya hampir ditekan ke titik beku. Meskipun dia sangat menyadari bahwa basis kultivasinya tidak berarti apa-apa ketika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik yang benar. Dia masih tidak mau menyerah dalam situasi seperti itu. Dia tidak takut mati. Dia juga tidak memiliki keinginan untuk mati. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Selain itu, dia memiliki tanggung jawab besar untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek. Namun, dapatkah dia selamat ketika dia dihadapkan oleh musuh yang begitu hebat? Dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia memiliki Gu Yue bersama untuk meluncurkan transformasi naga ilahi. Selain itu,
Mereka baru saja meluncurkan transformasi naga suci sebelumnya sehingga mereka tidak mungkin meluncurkannya lagi dalam waktu singkat. Dia menoleh ke samping dan menatap Gu Yue. Dia juga tampak ketakutan ketika bersembunyi di sisi Tang Wulin dengan wajah pucatnya yang mengerikan. Dia meraih lengannya dengan erat. Tang Wulin merasa sedih di hatinya. Akankah mereka akhirnya bersumpah untuk mati pada hari yang sama bersama di hutan jiwa binatang? Tidak. Sama sekali tidak. Dia akan melindunginya dengan nyawanya bahkan jika dia akan menghabiskan tetes darah terakhirnya. Pada titik ini, aura Tang Wulin yang awalnya ditekan mulai menegaskan kembali dirinya. Keteguhannya akan memicu garis keturunannya sekali lagi. Fluktuasi garis keturunannya yang hampir beku sekali lagi diperkuat sementara kekuatan jiwanya juga penuh dengan vitalitas. Lingkaran emas berkabut dilepaskan dari tubuhnya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu sebelum aku mati. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam ketika baju tempur satu kata berbalik dan menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Dia mengusap tangan kanannya di dahinya dan menyihir tombak naga emas di telapak tangannya. Kekuatannya sekarang meningkat liar disertai dengan ledakan garis keturunannya. Suara bingung terdengar di kejauhan. Sementara itu, Tang Wulin memperhatikan jalan setapak di hutan besar di depannya. Jalan itu berwarna ungu gelap sehingga dia hanya bisa melihat samar-samar dengan cahaya dari cahaya ungu gelap. Sesosok berjalan perlahan dari ujung jalan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik ungu hitam. Dia memiliki tubuh ramping dengan payudara bulat dan sempurna. Bagian atas dadanya terbuka untuk mengungkapkan kulit putihnya yang bersalju dan belahan yang dalam di antara payudaranya. Rambut panjangnya yang berwarna ungu kehitaman terurai longgar di belakang dan menjauh dari tubuhnya bahkan tanpa angin bertiup. Wajahnya yang indah sangat menawan dengan mata ungu yang dalam. Bibirnya, di sisi lain, berwarna ungu cerah. Skala hitam pekat di dahinya berdesir dengan lapisan cahaya ungu yang mengalir ke atas kepalanya. Tang Wulin menarik napas dingin setelah melihat penampilannya. Awalnya, dia menganggapnya sebagai binatang jiwa ratus ribu tahun. Tapi sekarang, dia benar-benar yakin bahwa orang di hadapannya berada di puncak keberadaannya di dunia jiwa binatang dengan basis budidaya lebih dari 200 ribu tahun. Itu adalah binatang buas yang tidak ada bandingannya. Dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan tentang binatang buas ketika dia belajar di Shrek Academy. Pada saat itu, Tang Wulin benar-benar tertarik. Jadi dia melakukan riset sendiri. Itu dianggap mencapai batas ketika binatang jiwa bisa mengolah ke basis budidaya 100 ribu tahun. Pada saat itu, hanya ada dua cara yang bisa terus dilakukan oleh binatang buas itu sendiri. Metode pertama adalah mengolah menjadi bentuk manusia dan menghilangkan kerangka binatang untuk memiliki kekuatan pemahaman dan kecerdasan yang lebih tinggi dari umat manusia. Kemudian, itu bisa menjadi dewa setelah menembus batas dunia ini. Namun, sepertinya ada aturan bahwa jiwa buas tidak pernah bisa menjadi dewa. Seperti yang pernah diceritakan Gu Yue, mayoritas makhluk jiwa tidak akan memilih jalan ini. Bagaimanapun, usia manusia tidak pernah bisa melebihi 200 tahun tidak peduli seberapa kuat orang itu. Jika jiwa binatang gagal menerobos terobosan untuk menjadi dewa, maka, sama seperti manusia, itu hanya akan menjadi bagian dari sejarah. Jalan lain adalah menerobos kemacetannya sendiri yang berumur ratusan ribu tahun. Tahap ini melibatkan mengatasi hukuman surga. Hukumannya akan 100 ribu tahun kemudian. Tubuh dan roh jiwa binatang akan binasa bersama-sama seandainya binatang jiwa gagal menerobos. Bagi para Beast Soul yang cukup percaya diri, mereka akan memilih jalan yang terakhir. Jika mereka berhasil, mereka akan hidup 100 ribu tahun setelah terobosan. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa binatang akan meningkat pesat begitu ia berhasil menembus kemacetan menjadi makhluk buas. Jika 100 ribu tahun jiwa binatang sama dengan judul Douluo, maka binatang buas akan sama dengan Hyper Douluo. Seekor binatang buas dengan usia kultivasi yang lebih lama dan terobosan yang lebih sukses di kemacetan akan memiliki kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Pernah ada seekor binatang buas dengan basis budidaya jutaan tahun yang disebutkan dalam legenda yang menembus kemacetan 10 kali. Di sisi lain, ada binatang buas yang mampu berubah menjadi bentuk manusia tanpa memilih jalur budidaya menjadi manusia. Orang di depan matanya.
Yang memancarkan aura ganas tidak diragukan lagi adalah makhluk jiwa. Dia juga mampu berubah menjadi manusia dan tampil sempurna. Dia harus menjadi binatang buas dengan setidaknya 200.000 tahun basis budidaya yang akan sama dengan Hyperdouluo umat manusia. Di sisi lain, Tang Wulin hanya setara dengan 7 cincin jiwa binatang buas bahkan dengan baju perang satu kata. Selain itu, dia hanya seorang jiwa sage 7 cincin tanpa avatar jiwa bela diri. Tidak peduli betapa berbakatnya dia. Dia tidak mungkin bisa melawan orang di depannya meskipun orang itu adalah makhluk jiwa tipe naga. Wanita itu semakin dekat. Sinar ungu lebat di matanya mengalir keluar ke sisinya. Semakin dekat dia, semakin kuat tekanan yang diberikan pada Tang Wulin. Kabut cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin tumbuh lebih luas. Tang Wulin menyadari bahwa tekanan sudah dekat dengan batas daya tahannya. Itu adalah kekuatan dari tekad kuatnya yang mendukung garis keturunan untuk terus mengeluarkan aura yang kuat untuk menahan tekanan lawan. Manusia kecil mungil. Kamu punya keberanian untuk datang ke hutan Great Stardow dan membantai binatang jiwaku. Berani sekali kamu. Memperingatkan wanita berambut ungu itu. Dia berhenti berjalan tiba-tiba ketika dia sekitar 50 meter jauhnya dari Tang Wulin. Bersambung.